Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton video ini. Alhamdulillah pada kali ini saya diberi kesempatan di mana saya akan memberikan sedikit materi, yaitu perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dwi Ihsan Widoyo, mahasiswa jurusan akuntansi syariah Universitas Islam Negeri Sultan Tangsel. Yang mana akuntansi syariah UIN SF Jambi ini sudah terakreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Saya akan membahas mengenai perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional, yang dimana banyak pertanyaan yang timbul. Jadi kawan-kawan, alangkah baiknya kita membahas pengertian dari akuntansi. Apa sih akuntansi? Apa sih bedanya akuntansi syariah dengan konvensional? Pasti banyak pertanyaan yang timbul mengenai hal tersebut. Apa sih sejarah akuntansi? Kapan sih? Dari mana sih asal akuntansi? Dan sistem apa sih yang berbeda akuntansi syariah dengan konvensional? Tentu banyak perbedaan sistem, peran, ataupun yang dimaksud gitu. Perbedaan akuntansi syariah dengan konvensional. Oke, kita langsung aja. Langsung masuk. Apa sih akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk mengambil suatu keputusan serta tujuan lainnya. Jadi maksudnya ini proses mencatat transaksi yang terjadi dalam suatu kelompok atau perusahaan untuk disajikan pendataan supaya bisa diambil keputusan atau bisa dipertanggungjawabkan. Sejarah mulanya akuntansi dikaitkan dengan hasil karya seorang ahli matematika Italia pada zaman Renaissance, yaitu Luca Pacioli 1994. Dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proficiens et Proportionalis terdapat sebuah bab yang menjelaskan tentang double entry accounting system. Selanjutnya, bab tersebut dijadikan acuan bagi ilmu akuntansi konvensional. Jadi pada masa ini di Italia, seorang ahli matematika menulis dalam bukunya yang menjelaskan tentang double entry accounting system yang sebagai acuan di dalam akuntansi konvensional. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih akuntansi konvensional. Kita akan bahas satu persatu mengenai akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional sendiri berfokus untuk pelaksanaan kerja manajer dalam menjaga investasi yang dipercayakan pemilik atau kreditor pada dirinya. Laba tentu saja menjadi pencapaian utamanya. Berkaitan dengan ideologi, akuntansi dipengaruhi oleh berbagai ideologi, namun yang paling dominan adalah ideologi kapitalisme. Hal ini juga diamini oleh berbagai pandangan ahli. Salah satunya Harahap 2001 yang mengatakan bahwa ilmu akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dilandasi jiwa kapitalisme, dan perkembangan ekonomi kapitalisme sangat dipengaruhi perkembangan akuntansi konvensional. Mengapa dikatakan ideologi kapitalisme? Karena akuntansi konvensional ini dia fokus pada perusahaannya sendiri atau kelompoknya sendiri, untuk yang tentu saja laba menjadi pencapaian utamanya atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Sedangkan akuntansi syariah atau muhasabah dalam bahasa Arab yang artinya akuntansi. Muhasabah yang juga berarti hisab atau menghitung, menimbang atau mendata secara teliti
dan dicatat dalam pembukuan. Konsepnya secara umum sama dengan akuntansi konvensional, yaitu terkait entitas bisnis, kesinambungan, stabilitas daya beli, dan periode akuntansi. Namun ada beberapa isu yang khas terutama dalam perhitungan karena harus sesuai dengan landasan ajaran Islam. Akuntansi syariah sendiri dikenal sebagai ilmu akuntansi yang berorientasi sosial. Makna dari pernyataan itu bahwa akuntansi syariah tidak hanya sebagai penerjemah fenomena ekonomi secara moneter, namun juga bagaimana fenomena ekonomi tersebut berpengaruh di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari akuntansi syariah itu sendiri, yakni menciptakan peradaban bisnis berwawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologikal. Seperti yang sudah diungkap sebelumnya, landasan dari akuntansi syariah adalah ajaran Islam. Dasar hukumnya tentu tak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, sumber lain seperti hikmah, kesepakatan ulama, qiyas, yang persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf ada kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam juga diberlakukan. Konsep akuntansi dalam Islam adalah penekanan pada pertanggungjawaban atau accountability berdasarkan pada Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut disebutkan kewajiban bagi mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas supaya jelas kadarnya, waktunya, dan mudah untuk dipersaksinya sehingga tidak ragu. Yang artinya dalam hal tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak terlibat dalam transaksi itu tidak diragukan dan tidak menimbulkan konflik adil sehingga perlu para saksi. Dana Perus 2016. Pada zaman Rasulullah ada beberapa praktek akuntansi pemerintahan Islam, yaitu pada zaman Rasulullah SAW cikal bakal akuntansi dimulai dari fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan menunjukkan orang-orang yang kompeten. Zaid 2000. Pemerintahan Rasulullah SAW memiliki 42 pejabat yang digaji terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Perkembangan pemerintahan Islam hingga Timur Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban, penerimaan, dan pengeluaran negara, dan banyak yang lain terjadi pada zaman itu. Praktek akuntansi pemerintahan Islam yang sudah dilakukan pada masa itu. Landasan dan prinsip. Landasan kegiatan tentu menjadi perbedaan paling dasar dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Pada akuntansi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandasan pada kaidah dan syariah Islam yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum. Sedangkan akuntansi konvensional memiliki dasar kerja pada logika manusia yang berupa tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. Beberapa hal terkait perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Jika bisa disimpulkan, akuntansi konvensional dan akuntansi syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Akuntansi konvensional berdasarkan pada buah pikir pola manusia, pada budaya di mana sistem akuntansi tersebut dilakukan. Sedangkan pada akuntansi syariah, tujuan laporan keuangannya harus terintegrasi dengan kehidupan masyarakat muslim atau nilai-nilai muslim. Perbedaan yang mendasar pada akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Di dalam akuntansi syariah tersebut, konsep modal pokok dalam Islam berlandasan nilai tukar yang berlaku. Apa tujuannya? Yang bertujuannya untuk melindungi modal pokok dari kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam perusahaan yang berlangsung secara kontinu atau berkelanjutan. Jenis barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang, kas, dan harta berupa barang, stok. Menghindari laba dari sumber yang kurang dipercayai karena dikhawatirkan bersifat haram. Jadi, akuntansi syariah ini sangat teliti dalam pencatatan atau transaksi yang guna menghindari laba dari sumber yang kurang dipercayai karena dikhawatirkan bersifat haram. Jadi, harus diteliti dengan benar. Penentuan nilai harga berdasarkan nilai tukar yang berlaku.
Membedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari modal pokok dengan laba yang berasal dari transaksi. Itu dipisahkan pada akuntansi syariah. Sedangkan akuntansi konvensional sering terjadi perbedaan pendapat secara menentukan nilai harga untuk melindungi modal pokok karena konteks modal pokok kapital, yang dimana di dalam akuntansi konvensional ini mereka hanya ingin tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh laba, sehingga mereka terjadi perbedaan pendapat cara menentukan nilai dan harga. Modal yang terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Laba tercipta hanya saat terjadi transaksi jual beli. Menerapkan praktek teori percadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, dan menerapkan praktek prinsip laba universal dan meliputi laba dagang atau modal pokok. Jadi dalam akuntansi konvensional ini untuk mencari labanya itu dihitung dari semuanya, atau yang keuntungan dari apapun itu adalah akuntansi konvensional. Sedangkan kalau akuntansi syariah untuk mencari laba membedakan laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari modal, itu dibedakan. Jadi kesimpulannya bahwa dari semua yang di atas dapat disimpulkan konsep akuntansi Islam jauh lebih dulu dari konsep akuntansi konvensional. Bahkan Islam telah membuat serangkai kaidah yang belum dipikir oleh pakar-pakar akuntansi konvensional. Bagai yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya, ternyata sudah diindikasi melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Pesan ini mengisyaratkan bahwa Allah senantiasa menganjurkan untuk bertakwa dalam menjalankan kegiatan apapun, termasuk dalam menjalankan pekerjaan akuntansi, dan membuktikan bahwa Allah senantiasa memberikan petunjuk dalam hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Terbukti pada saat Al-Quran diturunkan, kegiatan muamalah belum sekompleks sekarang. Namun demikian Allah telah mengajarkan untuk melakukan pencatatan akuntansi, menganjurkan adanya bukti dan kesaksian hingga akhirat seperti sekarang ini. Adanya notaris, adanya pengacara, akuntan, dan sebagainya supaya terhindar dari masalah. Dan saran saya, akuntansi syariah ini mengajarkan kita sebagai manusia untuk tidak mencari keuntungan semata, tapi juga mencari keridhaan Allah dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Selain itu, dalam akuntansi syariah kita juga tuntut untuk bersikap sesuai dengan etika yang baik antar sesama manusia. Kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi kita juga harus mengingat bahwa dalam sebagian harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang harus kita penuhi. Akuntansi syariah yang bersumber dari ajaran Allah tentunya akan dapat menciptakan maslahat bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak ada salahnya jika kita mengaplikasikan akuntansi syariah dalam segala kegiatan ekonomi guna mensejahterakan kehidupan kita semua. Jadi itulah yang cuma saya dapat sampaikan mengenai perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Jadi apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Lebar itu milik Allah dan kurang itu milik saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.